Shalom, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Mengakhiri minggu Adventus kedua di tahun 2024, kita boleh berjumpa dalam kegiatan di saat ini. Oleh sebab itu, kita akan ada dalam doa dan marilah kita berdoa. Ya Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Selaku umat-Mu, kami boleh ada dan mengakhiri minggu Adventus kedua di tahun 2024. Kami percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berkesudahan. Engkaulah Tuhan yang tetap dan senantiasa menuntun, memelihara, menyertai, dan memberkati persekutuan. Kami akan membaca kebenaran firman kami agar kami mengerti, bacakan tapi juga diberitakan. Di dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca mengakhiri minggu Adventus kedua di tahun 2024 dalam seluruh aspek persekutuan kita selaku persekutuan berjemaat tapi juga berkeluarga. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 ayat 6 berakhir hingga ayatnya yang ke-9. Yang berbunyi demikian. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Pasti semuanya sehat-sehat, tetapi juga atas tuntunan dan kuasa Tuhan, kita boleh ada di minggu Adventus kedua dan tanpa sadar kita akan mengakhiri di tahun 2024. Sebagai umat Kristiani, kita sadar betul bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah terbiasa dengan yang namanya penantian atau yang namanya persiapan. Penantian atau persiapan ini adalah hal yang kita lakukan menjelang berlangsungnya sesuatu. Misalnya, anak sekolah mesti mempersiapkan ujian, tetap juga para pelayan Tuhan mempersiapkan khotbah sebelum ibadah, tetapi juga persiapan dalam batra hidup berumah tangga, dalam menyambut Natal di tahun 2024, pasti dekorasi rumah, tetapi juga beragam hal kita persiapkan. Meskipun yang namanya persiapan atau penantian itu bukan kegiatan utamanya, tetapi ia memiliki peran yang tidak kalah penting, sebab persiapan atau penantian itu menentukan tetapi juga turut mensukseskan setiap acara yang hendak dilakukan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, teks bacaan kita tadi Matius pasal 25 juga menyoroti tentang kisah yang ditulis menyangkut gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis bijaksana ini dalam perumpamaan ini dikisahkan oleh Matius bahwa mereka begitu bijak, mereka begitu sigap, mereka begitu siap untuk menanti datangnya sang mempelai. Dikisahkan dalam Injil Matius ini bahwa mempelai itu datang di malam hari, sehingga kesiapan mereka yaitu mereka mengisi pelita mereka dengan minyak, yaitu mereka punya aspek penantian tetapi juga kesiapan yang sangat luar biasa.
Tetapi juga dalam teks ini dikisahkan juga bahwa tentang gadis-gadis yang bodoh, atau diumpamakan adalah gadis-gadis yang tidak bijaksana. Gadis-gadis yang tidak bijaksana ini mereka tidak melakukan hal seperti gadis-gadis yang pintar atau bijak tadi. Mereka tidak mempersiapkan minyak untuk menerangi, tetapi juga mereka isi dalam pelita mereka. Mereka malah terpulas tidur, dan pada saat sang mempelai itu datang, mereka tidak punya kesiapan untuk menanti sang mempelai itu. Sehingga dalam kisah ini diceritakan bahwa gadis-gadis yang bijak tadi atau gadis-gadis yang pintar itu, di saat sang mempelai itu datang, mereka dengan apa adanya, kesiapan hati mereka menyambut sang mempelai itu dengan penuh sukacita, karena dalam seluruh totalitas hidup mereka telah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut sang mempelai itu. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari kisah ini, dalam Minggu Adventus ini kita punya persiapan, kita punya penantian. Sebagai orang-orang Kristen, kita pun diajak belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita mengambil contoh yang sangat baik, yaitu gadis-gadis yang bijaksana tadi. Yaitu ada aspek persiapan yang begitu matang di dalam hidup kita. Persiapan itu bukan hanya persiapan rumah, tetapi juga persiapan hati, hidup, bahkan juga keluarga kita, untuk menyambut sang mempelai atau Kristus yang dinanti-nantikan. Tetapi juga hal yang kedua, yaitu sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban ini misalnya ditunjukkan dengan bijak oleh 5 gadis yang bijaksana tadi. Mereka rela berkorban untuk mempersiapkan waktu, hidup, tenaga. Ibarat minyak yang diisi dalam pelita itu, ibarat harta kekayaan mereka, bahkan juga hidup mereka. Mereka persiapkan dengan baik, mereka persiapkan dengan seluruh totalitas, mereka persiapkan dengan apa yang ada pada mereka untuk menyambut sang mempelai itu. Tetapi juga kita bisa belajar juga dari gadis-gadis yang bodoh atau tidak bijaksana. Seringkali juga dalam hidup kita, yaitu sebagai satu persekutuan keluarga, persekutuan berjemaat, seringkali karena aspek material, individualisme, tetapi juga keinginan diri kita melebihi segala sesuatu, maka kita mungkin tidak bisa mempersiapkan segala sesuatu. Hal-hal duniawi terlalu menggiurkan dalam hidup ini, sehingga kalau dipilih, seringkali orang memilih adalah gadis-gadis yang bijak. Namun tanpa sadar, sikap, perilaku, hidup kita, tetapi juga bahkan pribadi-pribadi kita, seringkali juga menampilkan ciri tetapi juga kualitas hidup yang dipertontonkan oleh gadis-gadis yang bodoh atau gadis-gadis yang tidak bijak tadi. Karena keinginan daging kita lebih menguasai, sehingga kita tidak siap untuk menanti Kristus yang akan datang. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari teks bacaan ini, bagi kita selaku satu persekutuan yang diperkenankan oleh Tuhan untuk ada di penghujung Minggu Adventus kedua. Kalau kita melihat di postingan di media sosial, tetapi juga misalnya jejak-jejak digital, seringkali Minggu Adventus kedua itu disimbolkan dengan 2 lilin yang menyala, yang dihubungkan dengan istilah love atau kasih atau cinta. Artinya
bagaimana cinta, kasih, kepedulian, tetapi juga kesetiaan kita sebagai orang-orang Kristiani yang mesti ditampilkan, dinampakkan sebagai sosok orang-orang yang diutus, diperkenankan Tuhan untuk boleh merayakan Minggu Adventus kedua ini. Dalam proses untuk kita mengakhirinya, kita dituntut untuk menghadirkan cinta kasih itu kepada sesama. Ibarat terang Kristus, yaitu pelita tadi itu bisa bercahaya apabila cinta kasih Kristus itu kita wujud nyatakan dalam perilaku hidup kita, yang menampilkan kebaikan, menampilkan kesejukan, menampilkan terang, yang bisa bercahaya bagi sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Mungkin di antara kita hingga menyambut Minggu Adventus, mengakhiri Minggu Adventus kedua, mereka ada dalam beragam pergumulan persoalan hidup, tetapi juga dalam kebutuhan ekonomi yang begitu terhimpit. Teks bacaan ini menggugah kita selaku satu persekutuan. Mari sebagai orang-orang Kristiani, kita dituntut untuk bijak berbela rasa dan berbagi dengan sesama kita, sehingga cinta kasih Kristus dalam Minggu Adventus kedua bisa bermakna bagi kemanusiaan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita selaku satu persekutuan. Amin. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa mensyukuri akan penyertaan Tuhan dalam memasuki tapi juga mengakhiri Minggu Adventus kedua, dan kita akan menyambut Minggu Adventus ketiga di tahun 2024. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami meyakini bahwa kasih dan kuasa-Mu tetap menyertai memberkati kami, sehingga hidup kami tetap dan senantiasa menghadirkan terang Kristus, ibarat gadis-gadis yang bijak dalam menyambut kedatangan-Mu. Tetapi juga sebagai manusia seringkali kami mempertontonkan sikap hidup, pilihan hidup sebagai gadis-gadis yang tidak bijak, yang seringkali karena kemanusiaan kami tidak taat, kami tidak setia, kami tidak peduli. Tetapi firman-Mu mengajarkan kami agar kami hidup dalam kesetiaan, dalam seluruh keterbatasan hidup kami mampu untuk menghadirkan terang kasih Kristus itu kepada sesama kami. Terima kasih selaku persekutuan Jemaat GP Papua Petra Muli, tapi juga orang-orang Kristen yang ada di tanah Papua, Kabupaten Merauke, bahkan juga di mana saja kami berada. Kami dilayakan dan dimampukan oleh Tuhan untuk memasuki dan mengakhiri Minggu Adventus kedua di tahun 2024. Sebagai persekutuan berjemaat, sebagai orang-orang Kristen, kami menopang pemerintah Kota Merauke, bangsa dan negara kami, tapi juga Provinsi Papua Selatan, tanah Papua, bahkan juga negara Indonesia. Agar daripadanya kedamaian, ketentraman, tapi juga kesejahteraan itu tetap dan senantiasa dirasakan oleh kami selaku para rakyat. Para pimpinan kami, pemerintah kami tetap diberkati oleh Tuhan. Kami menopang gereja yang dalam persekutuan berekumene yang hadir untuk menghadirkan terang kasih Kristus di tanah Papua. Secara khusus GPI Papua, biarlah Tuhan berkati gerejamu ini agar dalam hubungan ekumene, tapi juga dalam hubungan kerjasama, seluruh hidup kami tetap dan senantiasa menampilkan cinta kasih Kristus kepada sesama kami. Kami meyakini bahwa kedamaian dan ketentraman kami tetap dan senantiasa inginkan dan harapkan, agar dalam medan pelayanan, tapi juga dalam persekutuan berbangsa, bernegara, tapi juga sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di kota dan tanah ini, kami tetap dan senantiasa merasakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kami berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan harapan, orang-orang yang membutuhkan pergumulan, tetapi juga orang-orang yang mungkin mereka punya cahaya lilin itu akan padam karena mereka ada dalam beragam beban pergumulan hidup. Kami menopang mereka di dalam Tuhan.
Tuhan kuatkan dan mampukan mereka selalu, agar hidup mereka tetap dan senantiasa dikuatkan untuk memasuki dan mengakhiri Minggu Adventus kedua dan memasuki Minggu Adventus ketiga. Hidup mereka dapat bersinar kembali untuk dapat menjalani seluruh totalitas, seluruh aktivitas hidup mereka. Terima kasih untuk setiap pihak yang boleh bekerja sama, bergandengan tangan, anak-anak Tuhan, Persekutuan Pemuda Jemaat GP Papua Petra Muli, tapi juga keberadaan setiap keluarga di Jemaat Petra Muli, agar tetap dan senantiasa dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Wadah ini, gereja ini, tetap dan senantiasa menjadi berkat demi dan untuk kemuliaan Allah. Sebagai satu persekutuan, sebelum kami berpisah, kami memohon berkat daripada-Mu. Biarlah anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa melalui Anak-Mu Yesus Kristus dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kiranya tetap menyertai dan memberkati kita semua yang menonton siaran langsung ini, menyertai semua orang yang telah kita doakan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah renungan tapi juga refleksi singkat di dalam mengakhiri Minggu Adventus kedua di tahun 2024. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Shalom.